sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadil malakatul muqarrabin wa sallallahu alaihi hadal kitab saya An-Nawiyah Dimaski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abana wa umatina wa jatina satina wa sallallahu mahatina ala asqiya wa asatidim wa talamidin wa ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Ya nasyaratin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji Riyadhus Shalihin, hadis yang ke 1843. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asim al-Ahwal an Abdillah bin Sarjis radhiyallahu an qala kultu matur sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi, ya Rasul, ghafarallahu laka. Ghafara mugi ngampuni sapa Allah laka maring Tuhan. Qala njawab sapa Nabi walaka. Lan juga kepadamu. Hadis ini ngajari kita kita ditungakne jangan lupa ndongakkan balik. Mbak, semoga ini ya baik-baik, pulang selamat. Enggak kok. Kadang kita kan sering hanya ya makasih. Nah, kalau Nabi ngajarkan tidak hanya terima kasih tapi juga doakan semoga kamu juga begitu. Jangan lupa begitu. Mbak, nanti semoga ujiannya lancar ya. Semoga sampean juga nanti lancar. Enggak kok. Oke, makasih. Nah, kita diajarkan oleh Nabi kalau didoakan baik oleh orang, maka doakan balik juga dia. Jangan lupa itu. Nabi ketika ada seorang sahabat doa Nabi gini, ya Rasul, ghafarallahu laka. Kanjeng Nabi, semoga Allah mengampuni kamu. Apa jawaban Nabi? Walaka. Kamu juga demikian. Nah, itu etikanya begitu. Waqala, kemudian ndonga juga sapa Asim. Fakultu bilang sepo Asim, fakultu kemudian matur sapa ingsun nama Nabi. Astagfirullah laka ya Rasul. Astaghfara mugi ngampuni laka maring Tuhan sapa Rasulullah. Saya juga memohonkan ampun kepadamu kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Nabi, na'am, iya, walaka. Walaka juga demikian. Ketika Asim juga mendoakan kembali, kanjeng Nabi juga mendoakan kembali. Na'am walaka, terima kasih, kamu juga begitu. Mendoakan balik. Kemudian Nabi menyampaikan ayat ini. Sematalah kemudian membaca sapa Nabi hadil ayata ing iki ayat astaghfirullah wa astaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wa astaghfir lan mohon ampun sapa sira lidzambika maring dosamu. Walil mu'minina lan kepada orang mukmin wal mukminat. Nah, kita diajarkan untuk minta ampun untuk kita, tapi tidak hanya kita, tapi juga minta ampun untuk orang lain. Jadi kalau kita ndonga itu selain untuk kita, jangan lupa untuk yang lain, keluarga kita, orang tua kita dan seterusnya. Wa an Nabi Mas'ud radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma, setengah saking sesuatu adroka yang nemui sapa annasu fi kalami nubuwati ing dalam dawe para nabi al-ula. Kata kanjeng Nabi, salah satu ajaran kanjeng Nabi, para nabi mulai zaman Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad, salah satu yang penting adalah idza lam yastahyi, nalikane tidak merasa malu sapa sira, fasna mongko agawe sapa sira maing barang sikta. Kata kanjeng Nabi, salah satu ajaran penting yang dibawa mulai kanjeng Nabi Adam sampai Muhammad adalah statement ini. Kalau tidak malu pada Allah, kalau tidak malu pada orang, silakan Anda bisa berbuat semaunya. Artinya kalau kita tidak punya rasa malu, kita bisa berbuat semaunya. Tapi kan kita itu punya rasa malu, karena kita itu manusia. Yang membedakan kita dengan selain kita, itu kan rasa malu kita. Wong itu lah wis gak duwe rasa malu, itu kan berarti bukan
kesadaran manusianya hilang. Orang gila itu kan kehilangan rasa kesadaran manusia. Karena itulah kemudian dia tidak punya rasa malu. Nah, kita, yang membedakan kita, maka malu kita. Sehingga kita itu tidak punya rasa malu, maka berarti kita sudah di luar kesadaran kita. Nah, kalau sudah di luar kesadaran artinya kan kita itu bukan mukallaf. Nah, orang yang nggak kena tuntutan hukum. Nah, kita kan bukan begitu. Artinya selama kita itu merasa malu, punya harga diri sebagai manusia, maka mestinya kita tidak berbuat semaunya. Ada batasan hukum, ada norma, ada aturan main yang harus kita penuhi. Sehingga kok ini kan tanah-tanahku, ini kan kamarku. Itu kan berarti kan nggak tahu ada etika bahwa kita di luar sana ada juga orang yang punya hak. Biasanya kalau dulu nyetel musik banter banget, kalau kok banter kenapa nggak dikecilkan? Loh, ini kan tip-tipku dewe. Ini yo listrikku sendiri. Kenapa saya kok dilarang nyetel tip yang kencang? Ya memang itu tipmu, itu listrikmu. Tapi kan suara tipmu sampai ke rumahku. Kenapa kemudian sampai ke rumahku? Ini kan rumah-rumahku juga. Artinya kan kita ada etika, ada aturan main yang kita saling tepos liro. Nah, itu yang penting. Nah, salah satu apa yang diajarkan oleh Nabi adalah menghargai orang, tepos liro pada orang, bukan sakar PDW. Karena itu dulu masih ingat hadis tentang malu, bahwa al-haya'u minal iman. Rasa malu, punya perasaan sebagai manusia, kesadaran menghargai orang, itu ada bagian dari iman. Sehingga kalau kita itu tidak bisa menghargai orang, berarti ada yang kita pertanyakan ulang dalam iman kita. Wa ana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Nabi alaihi salatu wassalam, awaluma utai kawitane barang yukdo yang bakal dihukumi bainan nasi yang dalam antarane manusia yaumal kiamati besok dina kiamat iku fid dimai yang dalam kasus pembunuhan. Besok ning akhirat yang pertama kali akan dituntut, akan dihitung, itu adalah kasus pembunuhan. Hadisnya macam-macam. Lain yang kubur, yang sering menjadi problem yang kubur ada soal pipis, kebersihan. Karena itulah kita jaga kebersihan. Kamar mandi, kamar itu bukan hanya tinggoni, tapi diresiki. Yang diresiki bukan hanya bawah loh ya. Kemarin Ustaz lihat di kamar itu jenenge sawang nek dhuwur iku arowan. Iki ngisore nek wonge kok dhuwure nek sawange gimana? Kalau kita ngaji ta'lim, salah satu yang membuat kita menjadi fakir itu lain delok sawang gak diresiki. Itu kan hanya kotor, kamar kita juga nggak nyaman. Sesuatu yang kubur nanti akan diperhitungkan, diaudit itu soal kebersihan, terutama soal pipis. Sehingga kita hati-hati di kamar mandi. Jangan sampai kemudian kebersihan kita, pipis kita, itu kemudian menjadi persoalan di alam kubur. Nah, akhirat itu nanti yang pertama dihisab, dihitung adalah sholat. Itu hadisnya. Awaluma yuhasabu yaumal kiamati as-sholah. Nah, di sini yang nanti akan dituntut, bukan dihisab, dituntut, yukdo, akan diselesaikan adalah persoalan pembunuhan. Artinya dima itu terkait dengan persoalan kita melukai atau membunuh orang lain atau mengambil hak orang lain. Itu menjadi berat tuntutannya. Salah satu yang kemudian menjadi persoalan kan, kalau Anda masih ingat hutang. Itu termasuk hubungan hak adami. Yang kalau dalam banyak hadis dikatakan, Nabi itu sampai tidak berkenan mensolati orang yang punya hutang. Kita masih ingat hadis-hadis di awal. Suatu ketika Nabi lagi bersama sahabat, kemudian ada orang meninggal, salah seorang sahabat meninggal.
Kemudian Nabi diaturi untuk ikut sholat jenazah. Pertanyaan Nabi begini, ini punya hutang enggak? Coba diaturi untuk sholat jenazah itu pertanyaannya bukan kok siapa dan siapa, pertanyaannya punya hutang enggak? Begitu katakan. Kan Nabi dia punya hutang belum dibayar. Jawaban Nabi, ya udahlah kamu sholati aja. Nabi nggak berkenan menyolati. Itu terkait dengan hak adami. Setelah nanti ada yang nanggung, baru Nabi berkenan sholat. Artinya marilah kita menjaga persoalan hak adami, hutang yang belum nyaur, padung boyong. Aku biyen diutang sapa mbek kanca sak pondok. Sebelum boyong diselesaikan semua persoalannya. Hutang kepada siapapun. Jangan sampai kemudian nanti boyong jadi hutang. Terlalu berat resikonya. Mungkin sekarang kita cukup berat karena harus nyauri banyak hal, tapi itu akan menyelesaikan persoalan kita nanti di akhirat. Daripada kita nggak bayar, tapi kemudian jadi persoalan. Sehingga kalau Anda boyong atau pindah nanti kalau duwe omah, kemudian pindah rumah atau pindah kosan, ada nggak hak-hak yang belum kita selesaikan? Kalau neng kosan kadang ada tuh yang agak nakal. Mari kos kemudian kabur. Ke pak kosnya urung bayar atau apa barang-barang ditinggali, problemnya kosan. Nah, kabur dari kosan. Dia lupa, mungkin dia bisa kabur dari pak kos, tapi kan dia tidak akan bisa kabur dari menyelesaikan hutangnya yang nanti akan jadi tuntutan di akhirat. Yang Nabi, kalau ada orang yang punya hutang itu malah bahkan nggak mau mensolati karena beratnya beban hutang. Di sini juga dikatakan persoalan hak adami, apalagi soal darah, itu akan menjadi persoalan pertama yang akan diselesaikan di akhirat kelak. Wa an Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqat diciptakan sapa al malaikatu malaikat min nurin, dari cahaya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqa lan diciptakan sapa al jannu jin min marijin, saking asap, min narin, saking api. Malaikat itu dari cahaya, kalau jin itu dari asap api. Mulane kan kadang ada toh nek jin biasanya neng pohon oleh orang-orang kan dikasih apa itu menyan, dibakar no menyan karena mangan asap, dikai menyan kemudian dikasih dibakar-bakar kemudian asapnya kan akeh. Nah, jinnya mangan asap itu katanya orang begitu. Saya tahu ruh jin. Ada tuh santri yang biyen, ada santri-santri awal yang ngerti. Ustaz di situ loh sering lewat di sana loh belakang UIN. Bukan di pondok. Ada neng dalan, ada santri cerita suatu ketika dia sepedaan neng dalan, dia melihat ada barang wong sepuh lewat, hanya dia diem. Wong-wong bingung, kenapa Mbak kok diem, kok leren di situ? Dia melihat ada orang sepuh lewat, yang lain nggak lihat. Yang enak itu nggak usah lihat, sehingga enak mangan tantem sekarang sembuh. Daripada ketok macem-macem. Itu jin, modal dasarnya dari api. Karena itulah Anda masih ingat statementnya iblis ketika tidak mau sujud pada Adam, kan dia bilang, Adam itu kan dari tanah, aku kan dari api lebih bagus dari tanah. Hadis ini juga memastikan itu. Beda, malaikat beda. Malaikat dibuat dari cahaya, jin dari api. Sehingga dulu pernah toh ada zamannya Abu Hanifah, pernah suatu ketika itu ditanya Abu Hanifah, jin, setan, iblis, jin itu kan dibuat dari api. Kalau dia dari api, kira-kira kalau besok ning akhirat kemudian dicemplung non neraka, kira-kira jin itu merasa panas nggak? Kan toh dia dari api. Kira-kira menjadi panas nggak? Dia tersiksa nggak dengan panasnya api neraka?
Abu Hanifah nggak perlu jawab. Orang itu yang tanya itu kemudian oleh santrinya, tolong itu diikat, ditaleni, kemudian dilempari dengan tanah. Dia jerit-jerit, kemudian dia bilang, manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Nah sekarang kamu dilempari tanah merasa sakit enggak? Walaupun kita dari tanah, nggak dibeleki tanah, kan ya loro. Podo itu, jin itu juga dari api. Walaupun begitu ketika dia dimasukkan ke neraka juga panas podo ae. Nah, itu cara kita ngajari orang-orang yang itu kan nggak perlu didebat, cukup dipraktek no. Kan lebih mudah toh. Itu diomongi paling ya ora percaya. Tapi begitu dia diikat kemudian dibalangi tanah baru kroso iya walaupun saya dari tanah sakit juga ketika dilempar tanah. Sama dengan jin walaupun dia terbuat dari api nanti dimasukkan neraka ya podo dia juga akan tersiksa. Wahuliko malaikat dari cahaya, jin dari api. Wahuliko lan diciptakan sapa Adamu Adam mimma saking barang wusifa yang disifati sapa lakum sapa Adam lakum untukmu. Kalau manusia itu sifatnya banyak, ada yang suka marah, ada yang sabar, ada yang ngantuan, ada yang macam-macam. Karena itu manusia itu diciptakan dari unsur yang banyak. Kalau di dalam banyak kajian, unsur penciptanya kan ada 4. Ada api, ada tanah, ada air, ada udara. Sehingga kita itu ada sifat api yang ngamuan. Ada yang sifatnya kalem. Kalem itu dari apa? Pokoknya mungkin dari, ada yang lembut, mungkin dari air yang dingin, wongnya slow banget, dibully, diopo sekarep-karepmu. Ada tuh yang gitu, ada yang ngamuan, ada kata Kanjeng Nabi, manusia itu diciptakan dari sumber-sumber yang menjadi sifat untuk kita. Nah, kita belajar, kayaknya dulu ini pernah disampaikan dijelaskan di Ghazali dalam Ihya. Yang sifat manusia ada yang pemarah, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Yang kita nggak tahu. Kita itu kan campuran antara emosi, antara dingin. Hanya mungkin apa ya, prosentasenya beda. Ada yang kakean apine, ada yang kakean aire, ada yang kakean tanai, ada yang kakean udarane, sehingga harus bolak-balik ngowos, ngantuk, mungkin kakean. Anak yang kakean ini, kakean itu nggak sama tuh campurannya prosentasenya. Semoga lah kita itu campuran yang pas, sehingga tidak ngantuk lah wae gak ngantuk. Kita serius lah wae serius, tahu lah, karena campurannya pas. Tapi yang pasti kita itu bukan dari udara, bukan dari api, bukan dari cahaya, karena itu campuran dari banyak hal. Itulah kelebihan manusia. Kita meramu dari banyak hal. Wa anha laking Sayyidina Aisyah radhiyallahu an qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, karena ana apa khuluqun nabi akhlake nabi iku Al-Qur'an. Hadis ini terkenal banget ya. Sehingga kalau kita ingin melihat contoh paling mudah, kita itu kan sumber rujukan kita itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kan teori banget. Quran itu sangat teoritis. Nah, kalau pengen delok bentuk perilaku yang diwujudkan oleh Al-Quran, maka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itulah perilakunya Qurani banget. Nah, sehingga kalau kita itu ingin ya apa tuh cara kita itu bisa berakhlak seperti Al-Quran, ya nyontoh Nabi. Karena nyontoh Nabi, maka kita harus tahu banyak sirah nabawi. Kita itu kadang punya buku banyak, tapi sirah nabawi nggak punya. Nabi itu kayak apa tuh melakune. Yang dulu sempat mau kita kaji, Sama'il. Sama'il itu hadis-hadis tentang Nabi. Jadi mulai dari fisiknya Nabi sampai perilaku Nabi. Itu ada, ya segini lah. Cuma dia hanya di atasnya aja, nggak tebel, cuma karena sarahnya agak tebel. Anda bisa baca itu di Sama'il. Kayak terjemahnya ada kemarin saya lihat
Sama'il hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi penulisnya. Nah, dia cerita mulai fisiknya Nabi itu kayak apa toh, kulitnya Nabi itu kayak apa kayak kita. Kita itu kan agak nggak putih. Nah, Nabi itu kan kulitnya putih kemerah-merahan. Resik, rambutnya kayak apa, kukunya Nabi kayak apa, kemudian alisnya Nabi kayak apa, telinganya, mulai fisik sampai kemudian cara melakukan Nabi itu kayak apa. Kalau dikatakan Nabi itu kalau jalan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau beliau berdiri, itu tingginya semampai banget. Jadi lah didelokno pas banget. Kalau kita semampai, enak kita kan ada yang ketok dhuwur, enak sing gak begitu dhuwur. Lah Nabi pas. Jadi delok itu enak banget. Kalau senyum luar biasa. Banyak yang di Sama'il itu. Agar kita itu tahu akhlaknya Nabi itu kayak apa, maka kita harus tahu sirah Nabawi. Mestinya kita punya buku-buku sirah Nabawi. Wong kita loh ceritane artis tertentu aja lo ngerti lah, aduh ngefan. So mbak, sampai anaknya, tanggal lahirnya anaknya, kita hafal. Maksudnya Nabi aja kita nggak tahu. Sayyidah Aisyah ngajari kita, kalau pengen roh Quran berjalan, itulah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itulah bentuk dari perilaku Quran, sehingga kita mestinya bisa baca. Silakan, kayaknya ada di perpustakaan banyak. Kita pengen tahu Nabi itu kayak apa. Hubungan Nabi dengan putra-putranya, hubungan Nabi dengan istrinya, hubungan Nabi dengan para sahabatnya, bagaimana beliau berbagi, bagaimana beliau menghargai. Yang dulu pernah toh, yang Ustaz ceritakan, Nabi itu saking menghargai orang, itu sampai kadang rela menelan kepahitan sendiri. Suatu contohnya begini, suatu ketika kanjeng Nabi lagi duduk bareng dengan sahabat, kemudian ada orang desa nggawa buah. Orang desa itu pengen sedekahin Nabi. Buah itu sak keranjang ngoyo digawakno kon desa, wong Arabi itu wong desa. Kemudian nggawa buah sak keranjang. Begitu ketemu Nabi, dicicipi sekali, langsung oleh Nabi buah itu dihabiskan sendiri. Nah, orang desa tapi senang banget. Wah, alhamdulillah buahku itu ternyata Nabi senang banget. Karena langsung dimakan habis oleh Nabi. Begitu orang desa tadi pulang, sahabat itu protes. Kanjeng Nabi, kok jenengan gak berbagi ya buah ya? Padahal biasanya lah dikasih, Nabi tidak pernah makan sendiri. Mesti sahabat dikasih, dibagi. Kayak kita kan dapat kiriman dari rumah. Mbak, sapa sing rong keduman? Gak kok kemudian disimpan di kamar. Kayak dulu kita ada yang pondok di Aliyah. Enek kiriman mesti disimpan. Jadi pelit banget. Dilebokno ning jero koper. Karena bolak-balik akhirnya koper itu koprok. Ternyata tumpah kabeh, sing tumpah itu kecap. Jadi sak koper kelambine itu jibrat kecap semua. Karena pelit banget. Nabi juga begitu. Nabi itu kalau dapat sesuatu nggak pernah beliau makan sendiri. Mesti dibagi. Saat itu buah tadi nggak dibagi, tapi dimakan sendiri oleh Nabi. Ketika sahabat protes, tapi apa jawab Nabi? Ini buah yang dibagi, yang dikasih orang kampung tadi, itu kecutnya luar biasa. Jadi kecut banget. Saya tidak ingin nanti saya bagi, kemudian nanti kamu keperucut ngomong, loh kok koyong ini? Nanti kan kasihan yang gowo. Wis ado-ado bawa dari rumah, misalnya di kita ternyata nggak nyaman, nanti kasihan dia. Daripada kamu nanti akan begitu, tak habiskan sendiri. Itu menghargai, kayak begitunya toh, menghargai orang. Lah kita kadang dikasih, apa tuh mbak, gak ono liyan yang ini. Yo walaupun ngono, yo aja ngono. Itu kan orang Jawa. Kalau nggak suka, jangan ngomong di depan yang beri, kasihan dia. Karena dia sudah berusaha keras untuk ngasih kita. Dicipi kok gak pate enak, terima kasih ya mbak, nanti inilah. Artinya kita paling nggak nyenang no itu. Padha mbek
apa ngarani bakul itu kan, dodol jeruk kecut banget. Kok kecut mbak? Iki kok kecut jeruk sampean Pak Sito lo bengok-bengok, aku sak keranjang nggak apa-apa. Bakulnya kan gitu. Artinya marilah kita banyak membaca sirah nabawi, banyak membaca riwayat Kanjeng Nabi sehingga kita tahu perilakunya Nabi itu kayak apa. Karena perilakunya Nabi adalah Qur'ani banget. Wa anha lan saking Sayyidah Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong ahabba yang suka sapa man liqa Allahi ing ketemu Allah ayo ahabba seneng sapa Allah liqa'ahu ing nemi sapa Allahu ing man. Katakan Nabi, siapa yang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Sebaliknya, waman sapane wong kariha yang enggak suka liqa Allah yang ketemu Allah, yo kariha Allah liqa'ahu. Tidak suka sapa Allah liqa'ahu. Sebaliknya, siapa yang enggak suka ketemu Allah, Allah juga enggak suka ketemu dia. Nah, terus sahabat tuh ada yang konfirmasi kan Nabi, ya Rasul, akarihatal mauti. Lain jenengan ngomong gitu, ketemu Allah itu kan bayangan sahabat kayak kita. Ketemu Allah itu mati. Kalau kan begitu toh, siapa yang pengen ketemu Allah caranya ya mati. Karena itu sahabat bilang, loh Kanjeng Nabi kalau begitu berarti orang itu tidak suka mati. Karena mati itu berarti ketemu Allah. Kenyataannya kan kita nggak suka. Kalau itu ya omongnya, Mbak, ya apa Mbak, lah saman duluan saya carry. Atau saya carry saman duluan. Kita kan nggak suka kalau mati duluan. Pengennya kan mati carry-carry. Nah, begitu kan Nabi dawuh tadi, sahabat konfirmasi. Itu kan berarti sama dengan kita tidak suka mati. Fakuluna mongko utai kita iku nakrohu. Sementara kita semua, kata sahabat, iku tidak suka al-mauta ing mati. Kala menjawab sapa Kanjeng Nabi, laisa, oh tidak begitu. Laisa kadzalik, tidak begitu. Walakinna tapi ini al-mu'minau utai orang mukmin iku idza busyira nalikane dikasih kabar gembira bi rahmatillahi taala kelawan surgane Allah wa ridwanihi wa jannatihi iku ahabba seneng sapa mukmin li ka Allah taala ing ketemu Allah taala wa ahabba lan seneng sapa Allahu Allah liqa'ahu. Sebaliknya kayak orang kafir, wa innal kafira saat teman orang kafir idza busyira nalikane dikasih kegembiraan bi adzabillahi taala kelan siksane Allah wa sakhotihi lan murkane Allah wa kariha mongko tidak suka sapa mereka lika Allah taala wa kariha lan tidak suka sapa Allah liqa'ahu ing ketemu man. Orang itu maksudnya adalah ketika orang itu dikasih rahmat maka dia senang pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ada satu riwayat yang bagus yang sering kita baca. Riwayatnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Fatimah. Nabi itu ketika menjelang wafat di kamarnya Sayyidah Aisyah, suatu ketika Sayyidah Fatimah itu dipanggil, kemudian dibisiki. Begitu dibisiki, beliau nangis. Kemudian setelah nangis beberapa lama, kemudian dipanggil lagi oleh Nabi, kemudian dibisiki. Begitu dibisiki, Sayyidah Fatimah itu senang banget, wajahnya langsung cerah. Begitu ada perubahan itu, ibunya Sayyidah Aisyah itu nanya, tadi kamu dibisiki apa oleh Kanjeng Nabi? Awalnya nangis kok malah seneng. Kata Fatimah, oh ini rahasia. Setelah Nabi wafat, barulah kemudian dikonfirmasi lagi oleh Aisyah. Biyen niku apa? Sing ketika menjelang Kanjeng Nabi wafat kamu nangis kemudian ini. Sayyidah Fatimah kemudian cerita. Yang pertama saya dibisiki, kemudian saya nangis karena Nabi mengatakan saya segera akan meninggal. Karena itu saya sebagai anak sedih, saya nangis. Karena orang tua kita pamitan pada kita lah. Duh, sing sabar ya. Ngeramut adik, bapak berangkat duluan. Mungkin kita kan langsung nangis. Biasalah itu manusiawi. Sayyidah Fatimah juga nangis ketika dipamiti Nabi mau wafat. Kemudian yang kedua, dibisiki lagi, beliau senang banget, wajahnya langsung cerah. Ketika itu dibisiki apa? Kata Sayyidah Fatimah, saat itu saya dibisiki Nabi bahwa di antara keluarga saya, keluarga Nabi,
yang paling awal nyusul Kanjeng Nabi itu saya. Coba kalau Anda, Duk, jangan khawatir ya, nanti setelah Bapak itu 40 hari kemudian kamu yang nyusul. Mungkin kita langsung mencak-mencak. Kok so aku kuliah nih lho, sing beling-beling, sing bandelan niku lah. Itulah tanda cinta. Orang itu ketika mencintai sesuatu, maka ketika dijanjikan dia akan ketemu, maka mesti cerah. Sayyidah Fatimah itu sangat mencintai Kanjeng Nabi, sehingga ketika dia dikatakan, kamulah orang pertama yang akan menyusul aku, dia senang banget, karena akan ketemu Kanjeng Nabi. Dan benar toh, 2 bulan kemudian Sayyidah Fatimah wafat. Itulah cinta. Nah, di sini Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah juga cerita, orang kalau cinta pada Allah, maka kematian itu bukan suatu yang menakutkan, justru menyenangkan karena dia akan segera ketemu yang tercinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belum, ya apa Mbak? Kita kalau keri-keri mawon. Nah, berarti kita masih ini tadi kayak sahabat tadi, kuluna nakrahul maut. Sebagian besar kita itu kan gak suka mati. Nah, karena itulah bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi, kita ketemu Nabi. Bukti kita cinta pada Allah, kita tidak berat untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semoga manfaat. Nanti kita lanjutkan besok insyaallah. Al-Fatihah. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'allimna syai'an. Faqihna wa faqih alana wa qawati Rabbana fa'alna wa qifa'una Rabbi faqihna wa faqih alana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.